Alhamdulillahi Rabbil Alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Allahumma salli ala sayyidina habibina syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah Allah sudah panjangkan umur kita, sudah melampaui hampir hari yang ke-10 Ramadan. Doa-doa kita sebelumnya agar diberkahi bulan Sya'ban, Rajab dan Sya'ban, dan sekarang sudah disampaikan umur kita kepada bulan Ramadan. Bulan Ramadan ini sebagaimana dikatakan Nabi dalam sebuah hadis adalah salah satu bulan yang syahrul mubarak, yang sangat diberkahi. Bahkan bulan ini disebut yazillukum, bulan yang menaungi manusia, yang membela, memproteksi kita dari murka Allah, azab dan berbagai macam malapetaka. Di bulan ini seluruh amalan kita dilipat gandakan. Salat-salat wajib kita dinaikkan Allah derajatnya menjadi 70 kali lipat. Dan salat-salat sunnah itu diangkat derajatnya menjadi salat wajib atau salat fardu. Sehingga besar sekali harapan kita kalau pada bulan-bulan sebelumnya kita pernah meninggalkan sholat wajib, sholat fardu, maka sholat fardu yang hari ini dan sholat sunnahnya itu bisa menutupi absen kita pada saat kita dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menghadiri sholat fardu yang tinggal masa lalu. Karena itu jangan mempersingkat atau memperingkas dan meninggalkan sholat sunnah, karena sesungguhnya kerugian kita akan semakin besar. Karena sholat fardu yang pernah kita tinggalkan itu adalah kitabam mauquta, itu seperti absen, dicatat oleh Allah. Kalau kosong dia kosong dan tidak akan bisa tertutupi, dan kita akan dihisab dengan hisab yang keras, ajab yang sangat dahsyat apabila itu kosong, dan terlalu banyak kosong tanpa ada yang mengisi atau menimpalinya. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, puasa Ramadan ini juga kita disuruh dan diperintahkan banyak-banyak berzikir syahadat, asyhadu an la ilaha illallah, untuk memperbaharui, mengokohkan kembali keimanan kita kepada Allah. Banyak-banyak beristighfar agar dosa-dosa kita yang sebelumnya diampuni. Banyak-banyak meminta ridho surga Allah dan diitkum minan nar, dibebaskan ikatan tali yang mengikat leher kita. Bahwa kita mungkin pernah melakukan dosa besar sehingga kita dicatat oleh Allah sebagai penduduk neraka. Tapi dengan mohon ampun, memohon keridhaan Allah, insya Allah, maka bulan Ramadan ini selalu dan berkali-kali dikatakan Nabi, dia mampu itqum minan nar, membuka tali leher kalian, ikatan leher kalian, kalau kalian pernah melakukan dosa besar dan dicatat sebagai penduduk neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bulan Ramadan inilah adalah bulan pembebasannya. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang dirahmati Allah, diri kita ini terdiri dari ruh, ada qalbu, ada juga jiwa yang sering disebut Al-Quran dengan nafs. Jiwa kita ini dia sangat bergantung kepada kebutuhan manusiawi, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala meletakkan di dalam diri kita juga ada namanya hawa nafsu yang berkehendak bersifat bumi, kehendaknya lebih kepada materi. Tetapi ruh kita
dia berkehendak untuk senantiasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena dia berasal dari alam langit, alam lahut, alam ketuhanan, dan dia berasal dari Allah. Wa nafakhtu fihi min ruhi, dan dia ditiupkan dari sisi Allah. Min amri rabbi, bergerak atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam diri kita ini ada sebuah kekuatan besar yang seharusnya kita kendalikan. Yang sebenarnya kalau kita ambil bahasa lain, bahwa musuh kita yang sebenarnya adalah tidak dari luar diri kita, tetapi lebih kepada yang ada di dalam diri kita. Itulah yang kita kenal dengan hawa nafsu. Maka banyak sekali ayat-ayat yang melarang kita mengikutkan, mempertuhankan dan mempertuhankan hawa nafsu. Wala tattabi' ahwa'ahum, jangan kau ikuti hawa nafsu mereka, hai Muhammad. Liyudillu an sabilik, engkau akan tersesat jika mengikuti keinginan hawa nafsu manusia. Dalam ayat lain, apara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu, apakah engkau tidak memperhatikan berapa banyak manusia-manusia ini yang mempertuhankan hawa nafsunya? Ya. Bagaimana cara manusia mempertuhankan hawa nafsunya? Hawa nafsu ini dia keinginannya tidak peduli dia halal haram, yang penting bagaimana keinginannya terpenuhi. Dia enggak tahu hukum Allah, enggak mau tahu berasal dari yang halal yang haram. Karena hawa nafsu ini termasuk hal yang sangat dan paling berat untuk ditaklukkan. Karena itulah dalam sebuah hadis sahih Nabi mengatakan afdalul jihad jihadan nafs. Afdal amalan-amalan jihad yang paling afdal adalah jihadan nafs. Jihad melawan nafs kita, jiwa kita yang dikendalikan oleh hawa nafsu. Apabila kita mampu mengendalikannya, maka kita akan mampu menjadi sebenar-benar hamba Allah. Dan apabila kita mampu menundukkan hawa nafsu sesuai dengan keinginan Allah dan Rasulnya, barulah iman kita bisa sempurna. La yu'minu ahadukum hatta hawahu taba'an lima ji'tu bih. Tidak akan bisa sempurna iman kalian tidak akan menjadi orang yang beriman sebenar-benar beriman sampai kalian mengikuti apa-apa yang kubawa, sampai kalian mengikuti mematuhi perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka ma'asyiral muslimin, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satu cara terbaik mengendalikan hawa nafsu ini adalah dengan cara puasa. Tidak ada cara yang paling jitu, yang paling terbaik, baik yang diamalkan umat-umat min qablikum sebelum kita sampai dunia ini dibinasakan Allah, kecuali dengan jalan dan cara puasa. Satu-satunya cara terbaik untuk mengendalikan hawa nafsu adalah shaum. Karena itulah puasa ini dijadikan amalan fardu, amalan wajib, amalan pilar. Kalau godaan setan, dia tidak seberat godaan hawa nafsu. Kenapa? Karena setan kemampuannya hanya membisik, pembisik-pembisik liar. Dia hanya membisikkan kepada kita untuk berbuat maksiat, berbuat jahat, berbuat durhaka. Tapi apabila kita fasta'idz billah, ya, apabila yalzahu syaitan, apabila kamu diganggu, dibisikkan oleh setan, lalu kamu berlindung kepada Allah, maka dia akan terpental. Dia hanya bisa mendekati kita apabila kita lupa kepada Allah, apabila kita menginginkan sesuatu selain Allah. Maka setan itu, iblis dan setan, pasukan-pasukannya itu sangat mudah ditaklukkan. Inna kaida syaitana kana dha'ifa. Sesungguhnya tipu daya setan itu lemah, kata Allah. Ya. Dan salah satu cara kita untuk bisa menjadi orang yang bebas dari godaan setan, apabila hati kita tujukan kepada Allah. Maka di dalam Al-Quran, setan pernah berdialog kepada Allah, dan dia mengatakan dengan keras, dengan tegas, qala rabbi bima aghwaytani la uzayyanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in. Ya Tuhanku, disebabkan engkau telah menyesatkan, mengusir aku dari surga ini, aku akan menghiasi perbuatan-perbuatan jahat agar menjadi indah dalam pandangan manusia, dan aku akan bertekad menyesatkan seluruh orang-orang yang ada di bumi.
Aku akan sesatkan hamba-hambamu seluruhnya tanpa terkecuali. Lalu iblis mengatakan, illa ibadika minhumul mukhlasin, kecuali satu jenis manusia. Kalau manusia ini aku tidak akan mampu menggodanya, menyesatkannya. Siapa itu? Min ibadikil mukhlasin, yaitu hamba-hambamu, minhumul mukhlasin, yaitu hamba-hambamu yang selalu ikhlas, yang perbuatannya selalu berniat karenamu, karena Allah. Maka dari itulah ma'asyiral muslimin, salah satu cara kita untuk bebas dari godaan setan adalah apabila kita berniat berbuat sesuatu, kita niatkan karena Allah, menjadi orang ikhlas. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ini kunci. Sesungguhnya hidupku, salatku, matiku, ibadahku ku persembahkan hanya semata-mata karena Allah. Apabila ayat ini mampu kita amalkan, maka jadilah kita orang yang bebas dari godaan setan. Maka dari itu Nabi menyuruh kita, memerintahkan semua perbuatan kita niatkan karena Allah. Kita baca bismillah. Mau makan kita baca bismillah. Mau masuk ke jamban toilet kita membaca auzubillahi, berlindung kepada Allah dengan godaan setan, dengan gangguan setan. Ya, minal khubsi wal khaba'is. Mau hubungan suami istri kita berlindung kepada setan. Mau berangkat kerja kita bertawakal kepada Allah, berserah diri. Maka apabila kita mampu melakukan ini, setan tidak mampu lagi menggoda. Hanya dengan itu dia sudah kalah. Hanya dengan zikrullah dia sudah lemah dan terpental jauh dari hati kita. Walaupun dia bisa mengalir di darah kita, yajri majrad dam, mengalir di aliran darah anak-anak Adam, atau berada di dinding-dinding hati kita, tetapi apabila kita ingat Allah, maka dia akan terpental. Dia akan menjauh dari kita. Wa may ya'shu an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitan fahuwa lahu qarin. Kecuali orang-orang yang lupa, yang tidak mau menjadikan Allah sebagai sahabat hidupnya, selalu melupakan Allah, maka Allah akan nuqayyid lahu syaitan. Allah akan ikatkan kepadanya seorang setan, fahuwa lahu qarin, maka setan itulah menjadi qarinnya. Selesai. Hanya dengan berniat kepada Allah, berbuat karena Allah, maka kita bebas dari godaan setan. Tapi apakah kita akan bebas dari godaan hawa nafsu setelah berniat berbuat karena Allah? Tidak. Hawa nafsu itu tidak mudah untuk mengatasinya. Hawa nafsu ini termasuk hal yang paling berat, musuh terberat yang dimiliki oleh manusia. Kenapa kejahatan di dunia ini terjadi? Semuanya berawal dari hawa nafsu. Maka ketika malaikat dia berdialog kepada Allah, malaikat mengkritik, ya Rabb, kenapa engkau ciptakan manusia yang hanya tufsiduna fil ardh, yang mereka hanya membuat kerusakan di muka bumi? Kenapa? Karena kita memiliki hawa nafsu. Mereka mengumpulkan harta banyak-banyak, mengumpulkan uang banyak-banyak, ribuan triliun, kuadrat triliun. Setelah mereka kumpulkan uang banyak, mereka buat rudal, mereka buat nuklir, ya mereka buat tank, jet-jet, pelacak, dan akhirnya mereka menghancurkan, saling membunuh satu sama lainnya. Setelah mengumpulkan uang banyak, ujung-ujungnya bunuh manusia, menghancurkan peradaban, menghancurkan gedung-gedung pencakar langit yang telah dibangun manusia itu sendiri. Bukankah ini pekerjaan yang sangat bodoh? Bukankah pekerjaan ini pekerjaan yang sangat nista? Dah capek-capek kita mengumpulkan uang, tetapi kita gunakan untuk menghancurkan manusia itu sendiri. Inilah yang terjadi di dunia ini. Inilah yang saat ini kita saksikan antara perang Rusia dan Ukraina. Uang sampai ribuan triliun dihumbar habiskan hanya untuk membunuh manusia satu sama lainnya. Dan ini adalah pekerjaan bodoh yang dikritik oleh malaikat. Tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak memandang seperti itu saja. Ada lagi manusia-manusia beriman yang tidak menggunakan hartanya untuk membunuh manusia, yaitu merekalah orang-orang beriman yang tidak mau dikendalikan oleh hawa nafsunya. Dan itulah maksud Allah untuk menciptakan manusia di bumi, memakmurkannya, melestarikannya, bukan menghancurkan bumi dan segala isinya. Ma'asyiral muslimin, jamaah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itulah
Puasa ini adalah cara paling jitu, paling baik, terbaik untuk mengendalikan hawa nafsu. Dalam sebuah riwayat dikatakan, hawa nafsu ini dibakar di neraka selama 1000 tahun. Setelah dibakar di neraka selama 1000 tahun, lalu dia ditanya, man anta, siapa engkau? Anak-anak, ente, saya, kau. Ngomongnya, jawabnya sama Allah sangat kasar seperti itu. Kemudian dibakar lagi di neraka 1000 tahun. Apakah dia tunduk takluk kepada Allah? Tidak. Dia tetap ketika ditanya, man anta? Anak-anak, ente, saya, kamu. Kemudian dibakar 1000 tahun lagi di neraka, lalu tidak diberikan makan dan minum, sehingga dia merasa lemah, loyo, tak bertenaga. Barulah dia tunduk kepada Allah. Ketika ditanya, man anta? Siapa engkau? Barulah dia mengatakan, ana abadun wa anta rabbi. Engkau Tuhanku dan aku adalah hambamu. Ini memberikan isyarat kepada kita bahwa hawa nafsu hanya bisa dikendalikan, ditaklukkan dengan berpuasa, dengan tidak memberinya makan dan minum, sehingga dia melemah, sehingga dia bisa mau mematuhi, mentaati Allah Subhanahu wa taala. Maka ibadah puasa ini diwajibkan kepada umat-umat sebelum kita, kepada umat hari ini, sampai akhir zaman pun ibadah puasa ini menjadi amalan unggulan yang wajib kita lakukan, yang tidak boleh ditinggalkan. Minimal sebulan kita laksanakan dalam 12 bulan dalam setahun, setiap tahunnya. Itu adalah cara minimal. Dan kalau bisa maksimal ditambah dengan puasa Senin Kemis atau puasa Daud, maka kita akan merasakan betapa mudahnya mengendalikan hawa nafsu apabila kita benar-benar rajin puasa. Tapi apabila kita malas melaksanakan puasa, betapa susahnya mengendalikan hawa nafsu yang kita punya, yang ada di dalam diri kita. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itulah sebabnya dalam Quran juga Allah mengatakan, inna kaidakunna azim. Hawa nafsu yang paling berat dikendalikan bagi anak muda adalah hawa nafsu terhadap syahwat kepada wanita. Wanita-wanita cantik yang suka membuka aurat itu banyak sekali telah berhasil menjatuhkan manusia-manusia, bahkan setingkat wali. Ada dalam hadis Sahih Bukhari kisah bersisa ulama tingkat wali, tinggi ilmunya, tinggi kewarakannya, tapi jatuh tunduk di bawah takluk perempuan wanita cantik istrinya. Ada juga Bal'am yang dikenal sebagai wali Allah di zaman Nabi Musa, juga jatuh. Ada juga yang kita kenal sudah dibawa oleh orang-orang barat menjadi dunia perfilman, Samson and Dalila. Samson itu sebenarnya adalah salah satu wali Allah, kekasih Allah, pun jatuh takluk di bawah kekasihnya Dalila. Itu menunjukkan betapa beratnya untuk mengendalikan hawa nafsu. Sehingga Nabi Yusuf pun berkata di dalam Al-Quran, inna kaidahun kaidakunna azima. Sesungguhnya tipu daya wanita-wanita cantik yang jahat ini sangat berat untuk dihadapi, azim. Tapi ketika berkata dengan tipu daya setan, Allah katakan inna kaidasyaitana kana dha'ifa. Sesungguhnya tipu daya setan itu sangat mudah, sangat lemah dan gampang dikalahkan. Tetapi ketika bicara hawa nafsu, maka itu menjadi sesuatu yang berat, apalagi bagi anak-anak muda yang belum menikah. Maka Nabi SAW menegaskan, ya ma'syaras sabab, wahai pemuda-pemuda, ya, ini istata'a minkumul ba'ah falyatazawwad. Kalau kamu sudah mampu menikah, menikahlah. Jangan ditunda, jangan dilama-lamakan. Kenapa? Dengan cara menikah itu kamu akan bisa memelihara syahwat kamu kepada arah yang halal, tidak mengarahkannya kepada yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedikit berbeda dengan syahwat yang paling berat dikendalikan oleh orang-orang tua. Menurut Imam Al-Ghazali, syahwat yang paling berat dikendalikan orang tua adalah syahwat kepada jabatan. Kalau anak muda syahwat kepada wanita, sedangkan orang tua syahwat kepada jabatan. Semakin tua semakin pingin menjabat. Bahkan ada orang yang mau menjabat seumur hidup, tidak mau diberhentikan dari jabatannya. Saking dia cintanya kepada jabatan yang dia miliki. Berbeda lagi dengan wanita. Syahwat wanita yang paling kuat, yang paling sulit dia taklukkan adalah syahwat kepada harta. Maka kata ulama, apabila nanti manusia masuk ke dalam surga, kalau dia laki-laki,
maka dia diberikan wanita yang banyak di surga, bidadari-bidadari. Adapun wanita-wanita apabila mereka masuk surga, mereka akan diberikan perhiasan yang paling banyak di surga, karena memang mereka lebih cenderung untuk mencintai harta, berbeda dengan laki-laki yang lebih cenderung syahwatnya kuatnya kepada wanita. Begitulah balasan-balasan yang diberikan Allah nanti di akhirat sesuai dengan kecenderungan kita di dunia. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka puasa yang kita lakukan ini, apabila kita lakukan dengan serius, kita akan merasakan betapa besarnya pengaruhnya nanti. Setelah kita selesai Ramadan, kita akan merasa badan kita ringan, kita akan merasa mudah mengendalikan hawa nafsu. Tetapi apabila kita gagal dalam puasa Ramadan ini, hanya sebatas lapar dan hauslah yang kita peroleh, maka puasa Ramadan ini tidak akan banyak memberikan efek dan tidak banyak memberikan pengaruh yang berarti kalau kita tidak serius melaksanakannya dengan sebaik-baiknya. Karena itulah Imam Al-Ghazali sendiri pun membagi level puasa itu kepada 3 tingkatan, 3 golongan. Ada yang awam, yang hasilnya hanya haus dan lapar. Ada puasa orang yang soleh, yang memang dia menahan mata, kaki, telinga, menahan hatinya untuk ghibah, menahan hatinya tidak dengki, tidak iri. Jahir batinnya ditahannya, dikendalikannya, hawa nafsunya dikendalikannya. Maka orang ini fa innal jannata hiyal ma'wa wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Orang seperti ini mereka akan mendapatkan surga, mendapatkan derajat. Ada lagi yang lebih tinggi dari itu, kata Al-Ghazali, puasa khawasul khawas, yaitu puasanya orang-orang ahlillah, ahli-ahli Allah yang sangat-sangat mencintai Allah, yang mereka berbuat hanya kepada Allah karena ridha Allah, sampai-sampai hati mereka pun tidak pernah dipalingkan, dipuasakan dari mencintai selain Allah. Hati mereka dipuasakan dari memandang dunia yang tidak ada kaitannya dengan ibadah, tidak ada kaitannya dengan untuk membesarkan agama Allah, memuji Allah. Maka orang-orang seperti ini balasannya apabila mereka meninggal, mereka akan bersama Allah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Surga ternikmat yang mereka rasakan adalah bersama Allah, bukan masuk ke dalam surga yang bahagian dari makhluk, tapi langsung bersama Allahnya, senantiasa bersama dengan Allah. Kebersamaan manusia ruhani dengan Allah Subhanahu wa taala itu sesungguhnya jauh lebih nikmat daripada kemakan makanan nikmat yang ada di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Itulah tingkat derajat rohani yang paling tinggi yang akan bisa dicapai orang-orang yang ikhlas dalam berbuat, orang-orang yang berpuasa, yang mempuasakan hatinya agar tidak mencintai apapun kecuali Allah Subhanahu wa taala. Walaupun demikian, kita sebagai orang beriman tidak bisa langsung untuk lompat ke tingkat khawasul khawas. Tentu kita akan berjenjang, sejak dari awam, puasa awam, pelan-pelan kita naikkan kualitas puasa kita menjadi puasa khawas, dan pelan-pelan nanti kita akan menggapai puasa khawasul khawas. Apabila sudah sampai pada waktunya, nanti kita akan merasakan betapa nikmatnya munajat kepada Allah, betapa nikmatnya ketika kita sholat tanpa gangguan setan, tanpa gangguan hawa nafsu, dengan hawa nafsu yang terkendali. Betapa nikmatnya ketika kita mengosongkan hati kita, tidak ada sesuatu pun yang di hati kita kecuali Allah. La ilaha illallah. Tidak ada yang bisa ditatap mata hati kita kecuali Allah. Kebersamaan ruhani kita bersama Allah, yang selalu merindukan Allah, yang memang dia berasal dari Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, yang langsung ditiupkan Allah ke dalam jasmani kita. Wa nafakhtu fihi min ruhi. Itu adalah suatu keniscayaan, kemutlakan bahwa memang ruhani kita ini dikatakan Allah tidak akan mengalami ketenangan, ketentraman, kenikmatan kecuali ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Hai hati, hai rohani, engkau telah terkutuk bahwa engkau tidak akan merasakan ketenangan, kenyamanan kecuali engkau selalu bersama Allah. Karena itulah apabila kita sholat, mampu kita mengosongkan hati kita dari selain Allah. Apabila kita berzikir munajat, pas cara hati kita duduk hanya berharap kepada Allah, dihadapkan kepada zatnya, kemahasuciannya, maka pada saat itu kita akan merasakan kenikmatan yang luar biasa, yang lebih nikmat daripada syahwat-syahwat lainnya, syahwat-syahwat dunia yang kita pernah alami. Seperti dikatakan oleh para wali Allah, baik Imam Al-Ghazali,
baik Abu Bakar Siddiq, khalifah yang 4, apalagi juga termasuk wali-wali songo yang mereka sudah mengalaminya. Mereka pun selalu bahkan karena nikmatnya bersama Allah sehingga ibadah mereka pun seperti Rabi'atul Adawiyah, tak lagi berharap surga, tak lagi takut neraka. Kenapa? Karena surga adalah makhluk yang tak perlu diharapkan dan neraka adalah makhluk ciptaan Allah yang tak perlu ditakutkan. Apabila kita sudah bersama Allah, maka tiada lagi yang kita takutkan. La khaufun alaihim walahum yahzanun. Itu adalah tingkat para nabi, para rasul, para wali-wali Allah, kekasih-kekasih Allah yang mereka itu punya ciri di dalam hatinya, la khaufun alaihim walahum yahzanun. Mereka tidak punya rasa takut kehilangan makhluk dan mereka tidak pernah bersedih hati apabila dunia lepas dari genggaman mereka, karena mereka hanya yang mereka inginkan hanya bersama Allah Subhanahu wa taala. Itulah makom tertinggi yang seharusnya kita pelan-pelan menggapainya. Apabila kita sampai ke sana, barulah kita merasakan betapa nikmatnya punya Tuhan Allah yang lebih nikmat dari segala-galanya. Alangkah sangat nistanya dan lemahnya kekuatan hati cinta kita apabila kita dekat dengan istri orang yang kita cintai, kita merasa tenang, merasa nikmat. Tetapi dekat dengan Allah, hati kita tidak merasa nikmat. Itu pertanda hati berpenyakit, itu bertanda hati masih kotor, masih penuh dengan kegelapan. Sesungguhnya apabila kita dekat dengan Allah, itu lebih nikmat dari dekat dengan apapun. Dekat dengan jabatan, dekat dengan harta, dekat dengan wanita, tidak akan mampu mengalahkan kenikmatan hati kita apabila dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu hati harus dihidupkan, hawa nafsu harus dikendalikan, akal kita ditundukkan kepada Allah, barulah kita nanti bisa menjadi insanul kamil yang merupakan bahagian dari tujuan melaksanakan ibadah puasa, yaitu la'allakum tattaqun, agar kamu menjadi orang-orang yang sebenar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ceramah ini bisa memberikan inspirasi kepada kita, pada diri saya untuk terus istiqomah melaksanakan ibadah puasa ini dengan sebaik-baiknya, dan semoga Allah memberikan bantuannya kepada kita untuk senantiasa mentaatinya sampai akhir kita meninggalkan kehidupan dunia ini, kembali lagi kepadanya sebagaimana dulu kita berasal darinya, dan kita harus kembali kepadanya tanpa terkecuali, baik suka maupun tidak. Semua kita baik rela maupun terpaksa harus pulang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kembali kita kepada Allah bisa dalam keadaan suci, dalam keadaan bersih, dan dalam keadaan disambut para malaikat, dihormati dan dimuliakan di tempatnya yang maha mulia. Mudah-mudahan Allah mengijabah seluruh niat kita, dan mudah-mudahan Allah menjadikan kita sebagai sebenar-benar hambanya. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.